Ya, ada patung rusa, ada pedang, emas, kemudian ditimbun dikubur bersama sumur Zam-Zam. Nah, setelah itu kota Mekah itu kering, ya, tidak punya sumber mata air. Jadi mereka membeli air dari luar kota Mekah dengan harga yang sangat mahal. Oleh karenanya satu-satunya jalan ialah dengan membuat sumur. Kafilah-kafilah itu membuat sumur di wilayahnya masing-masing. Contohnya seperti Bani Tamim itu menggali sumur Jufur. Jadi tiap-tiap sumur itu ada namanya, ya. Tiap-tiap kafilah membuat sumur diberi nama sumurnya. Bani Abdusya menggali sumur Tua, Bani Hashim menggali sumur Badar, dan lain-lain. Nah, waktu Abdul Muthalib diangkat menjadi pemegang kunci Ka'bah dan melayani orang-orang jemaah haji untuk memenuhi kebutuhan air jamaah haji itu, dia mengambil kesen itu air dari sumur yang terletak di luar kota Mekah. Lalu menampungnya di sekitar Ka'bah, dia buat penampungan di sekitar Ka'bah, lalu dia mengambil dari luar kota Mekah air tersebut dari sumur, ya, kemudian ditampung di dekat Ka'bah. Nah, suatu ketika Abdul Muthalib itu bermimpi ketika tertidur di kawasan Hijr Ismail. Dia bermimpi selama 4 hari berturut-turut. Ya, hari pertama dia bermimpi mendengar suara, dia mengatakan ihfirit tiba, ihfirit tiba. Galilah tiba. Tiba itu sesuatu yang baik. Lalu dalam mimpinya itu Abdul Muthalib bertanya, maaf tiba, apa tiba? Lalu dia terbangun, ya. Suara itu menghilang, lalu dia terbangun. Di hari berikutnya, di hari kedua, dia bermimpi lagi mendengar itu suara. Dia bilang, ihfirit barroh. Galilah sesuatu yang bermanfaat. Lalu dia tanya lagi, ma barroh? Apa barroh itu? Tidak sempat dijawab, dia terbangun lagi. Hilang lagi itu suara, dia terbangun. Di hari ketiga dia mimpi lagi. Dia mendengar lagi itu suara berkata, ihfirit madmunah. Galilah yang terjamin. Begitu dia bertanya lagi karena penasaran, ma madmunah. Hilang lagi itu suara, dia terbangun lagi. Sampai hari keempat. Hari keempat baru dia mendengar suara ihfiriz Zam-Zam, ya, galilah Zam-Zam. Kata Zam-Zam itu dalam benaknya orang-orang Quraisy waktu itu seperti legenda. Kan jauh sekali, ya, jaraknya jauh. Bayangkan suku Jurhum itu 300 tahun, 3 abad. Disambung lagi keturunannya Ismail, disambung lagi dengan Khuza'ah 500. Itu hilang, itu berabad-abad itu hilang itu sumur Zam-Zam. Jadi dalam pikiran, dalam benaknya itu orang-orang Quraisy waktu itu Zam-Zam itu mereka kenal, tetapi kayak legenda, ya, kayak legenda. Jadi begitu dia tanya, ma Zam-Zam, dia tanya dalam mimpinya, ma Zam-Zam, apa itu Zam-Zam? Lalu dijawablah di hari keempat itu, dijawablah mimpinya bahwa Zam-Zam itu la tanzibu abadan, sesuatu yang tidak pernah rusak, ya, wala tarum, dia selalu bersih, tashkil hajijul azim, bahwa engkau akan memberikan minum kepada jamaah haji dengan air itu. Ya. Lalu dijelaskan dalam mimpinya bahwa tempat air Zam-Zam itu berada di antara darah yang berbusa, yang bercampur dengan tanah. Ada burung gagak yang mematuk-matuk dan ada sarang semutnya. Sudah itu Abdul Muthalib terbangun. Dia pikirkan itu mimpinya terus. Dia sudah berniat memang mencari tempatnya ini. Nah, pada suatu hari Abdul Muthalib menuju kota Mekah. Dia menuju Ka'bah. Dia duduk-duduk. Begitu dia duduk-duduk, dia lihat seseorang menyembelih sapi di depan patung Ishaq. Ibu masih ingat kan patung Ishaq dan Nailah? Masih ingat? Ingat Tumi, ingat. Masih Tidak ingat, kumatikan mini Zoom. Astagfirullah. Ya, masih ingat. Masih ingat Tumi kisah cinta dua. Apa itu Ishaq dan Nailah? Kisah cinta pemuda dan pemudi. Iya, gila kalau cinta-cinta ya.
Iya betul itu. Terus kenapa jadi patung? Jadi Dikutuk Dikutuk. dia. dikutuk oleh Dikutuk Allah. kayak maling, Nah, dikutuk kayak maling kundang. kisahnya Isaf dan Naila ini terjadi pada masa Bani Jurhum, ya. Jadi sudah lama sekali, sudah lama sekali. Kemudian agar orang menjadi peringatan bagi yang lain-lainnya, maka patung Isaf ditaruh di gunung Sofa, dan Naila disimpan di gunung Marwah, jadi antara Sofa dan Marwah. Begitu berkuasa suku Khuza'ah dan Amr bin Luhai menjadi rajanya, itu patung Isaf dan Naila diambil, disimpan di sisi Ka'bah, di sisi kiri dan sisi kanannya Ka'bah itu. Lalu disuruh orang-orang menyembahnya. Karena kisahnya sudah lama, orang-orang sudah lupa kisahnya Isaf dan Naila itu. Karena lama sekali ya. Jadi generasi-generasi selanjutnya sudah tidak tahu bagaimana kisahnya ini patung Isaf dan Naila. Nah, ditaruhlah di sisi kiri kanannya Ka'bah. Seperti itu. Nah, disitulah Abdul Muthalib melihat orang itu menyembelih sapi di depan patung Isaf, ya. Begitu disembelih itu sapi, mengucurlah itu darahnya, dan darahnya berbusa. Ya, perhatikan terus, ya. Darahnya berbusa, kemudian darah itu mengalir sampai jadi di antara ini Ka'bah, di tengah Ka'bah, di sini patung, tapi tidak pas di sisinya Ka'bah, ya, agak berjauhan seperti itu. Mengalirlah itu darah ke tengah-tengah ada tempat yang agak tanahnya itu agak ke dalam. Jadi dia seperti agak menampung itu darah, ya. Dia tidak mengalir lagi tapi tertampung itu darah di situ. Dia lihat, dia perhatikan darah yang berbusa bercampur dengan pasir, ya, bercampur dengan pasir. Dia bilang, wah, ini tanda-tanda pertama ini mimpi saya. Akhirnya dia penasaran, dia mendekat ke tempat tersebut karena dia melihat dari agak jauh, dia mendekat. Begitu mendekat, dia lihat ada burung burung gagak yang mematuk-matuk tanah. Dia lihat, wah, ini tanda-tanda kedua. Yang ketiga, dia dapati juga di situ ada lubang-lubang sarang semut. Begitu dia lihat semua tanda-tanda tersebut, maka dia panggil anaknya Haris, ya. Dia panggil anaknya Haris untuk menggali di situ. Karena di depan Ka'bah, dia katakan kepada Haris, wahai Haris, saya mau menggali di sini, kau perhatikan orang-orang, jangan sampai orang-orang itu memperhatikan saya. Sibukkan mereka, ya, sibukkan mereka. Mulailah Abdul Muthalib ini menggali, terus menggali. Tapi karena di depan Ka'bah otomatis menarik perhatian, sehingga orang-orang juga mulai bertanya-tanya apa yang dia bikin itu Abdul Muthalib di situ, ya. Dia terus sampaikan ke anaknya, tolong alihkan itu perhatiannya orang. Jadi ini Haris sibuk mengalihkan perhatian orang-orang dari ayahnya, sampai akhirnya betul-betul Abdul Muthalib ini menemukan tanah yang mulai basah, ya, tanah mulai basah dan cangkulnya membentur bibir sumur Zam-Zam tersebut, dan muncratlah itu air ke atas. Begitu muncrat terlihat oleh orang-orang di situ, ya. Oh, ternyata mereka tahu bahwa Abdul Muthalib sudah menemukan ini sumur Zam-Zam. Maka berdatanganlah orang-orang Quraisy di situ. Dia katakan seperti ini, wahai Abdul Muthalib, sumur Zam-Zam ini juga adalah menjadi bagian kami, ya. Ini menjadi bagian kami juga, karena kami tinggal di kota Mekah dan kami juga keturunannya Ibrahim dan Ismail. Lalu apa kata Abdul Muthalib? Dari mana kau tiba-tiba minta bagian ini? Yang mimpi saya, yang mencangkul saya, yang dapatkan saya. Akhirnya ngotot dua-dua. Orang Quraisy ngotot juga mau menjadi pemiliknya sumur Zam-Zam. Abdul Muthalib juga ngotot tidak mau memberikan ini karena dia memang niatkan, dia peruntukkan untuk memberi minum, ya, pada jemaah haji karena dia memegang kunci Ka'bah waktu itu. Akhirnya karena berdebat, maka diputuskanlah daripada kita bertengkar, kita ke kahin saja. Kahin itu dukun, ya. Karena di waktu itu saya sudah pernah jelaskan bahwa dukun-dukun itu, peramal-peramal itu adalah orang-orang yang paling laris waktu itu.
Semua permasalahan itu lari ke mereka. Maka mereka sepakat mendatangi dukun wanita di Madinah dari Bani Sa'idah. Berangkatlah mereka ke Madinah, ke Yasrib waktu itu ya, belum Madinah namanya, masih Yasrib. Berangkat mereka ke Yasrib, ternyata sampai di sana dukun wanitanya ini sedang melakukan perjalanan ke Khaybar, lagi di Khaybar dia. Akhirnya dia katakan, ya sudah kita susul aja ke Khaybar. Letaknya Madinah ke Khaybar itu jauh sekali ya, jauh, kemudian melewati gurun yang lumayan panjang, lumayan ganas ya waktu itu. Akhirnya dengan perbekalan seadanya mereka mencoba menyusul dukun itu ke Khaybar karena mau menyelesaikan masalah ini. Nah, menurut sejarah, menurut kisah, di tengah perjalanan persediaan air mereka habis, ya. Habis persediaannya. Dia sudah kehausan ini, kering kerontang ini. Sampai-sampai orang-orang Quraisy itu mengatakan, wah ini tidak bisa ini. Kita mau lanjut masih jauh, mau pulang juga tidak mungkin, sudah jauh perjalanan pertengahan, ya. Maju susah, mundur susah, sama-sama juga, ya. Kita maju kita akan mati, mundur juga tidak akan sampai ke Madinah lagi. Sementara sudah tidak ada air sama sekali. Akhirnya orang-orang Quraisy itu menggali kuburnya masing-masing. Tiap orang menggali kuburnya masing-masing. Dia katakan kalau ada yang mati, maka orang teman yang masih hidup akan menguburkannya. Otomatis nanti ada satu orang tidak tertutup kuburnya. Sudah sampai sepesimis itu mereka ya, karena tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan ke Khaybar. Tetapi berbeda dengan Abdul Muthalib, ya. Dia katakan tidak, dia tidak mau gali kuburnya. Tidak boleh seperti ini, kita harus berusaha. Maka ketika dalam kisah dikatakan ketika Abdul Muthalib waktu itu naik ke punggung untanya, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dia di tapak kudanya itu tiba-tiba muncrat air, ya. Muncrat air yang menyebabkan dia bisa minum dengan puas, mengisi kendi persediaannya, dan begitupun mengajak suku Quraisy, orang-orang Quraisy yang lain untuk minum di situ, ya, untuk minum di situ. Dalam riwayat lain dikatakan dia berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan di atasnya saja Abu Thalib, ya. Abdul Muthalib, di atasnya Abdul Muthalib, yang tidak turun di atasnya orang-orang Quraisy. Akhirnya melihat keajaiban itu, ya, entah itu yang dari tapak kaki untanya atau karena hujan yang turun, ya, dalam dua kisah dikisahkan berbeda seperti itu. Entah karena itu akhirnya orang-orang Quraisy mengakui, ya, dia katakan, wahai Abdul Muthalib, air di padang pasir ini hanya diperuntukkan untukmu, ya. Allah peruntukkan untukmu. Maka dengan ini kami nyatakan Zam-Zam itu menjadi milikmu. Zam-Zam itu menjadi milikmu. Akhirnya mereka pulang, tidak jadi meneruskan perjalanan ke Khaybar. Mereka pulang menuju Mekah. Nah, akhirnya karena mereka mengakui kepemilikan Zam-Zam itu kepada Abu Thalib. Dalam riwayat dikatakan Allah memudahkan Zam-Zam ditemukan oleh Abdul Muthalib karena dialah yang mengurus jamaah haji. Jadi bukan karena Abdul Muthalibnya. Tapi karena dia mengurus jamaah haji, maka Allah mudahkan air Zam-Zam itu untuk ditemukan oleh Abdul Muthalib. Nah, ibu-ibu sekalian, saya pernah cerita ya bahwa setelah Hashim, setelah Qusay dibawanya, anak-anak mereka itu bertengkar antara Abdul Manaf dengan anaknya Abdul Manaf dengan anaknya Abdul Dar, sehingga waktu itu dipisah. Ada yang mengurus kunci Ka'bah, ada yang mengurus pemberian makan dan minum kepada jemaah haji. Jadi terpisah. Nah, ketika sumber Zam-Zam ini ditemukan, begitu balik ke Mekah, maka Abdul Muthalib ini dinobatkan menjadi rajanya Mekah, ya. Dan kepemerintahan yang tadi terpecah itu yang pernah saya ceritakan bulan lalu itu bersatu, sentralisasi lagi, tidak ada lagi bahwa
keturunannya Abdul Manaf mengurus ini, keturunannya Abdul Dar mengurus ini, tidak ada. Semua diserahkan kepada Abdul Muthalib. Makanya ketika ada penyerangan tentara bergajah, Abdul Muthalib sebagai raja yang langsung menghadap kepada Abraha waktu itu, ya. Jadi sudah setelah gara-gara ketemunya sumur Zam-Zam, maka Abdul Muthalib dinobatkan menjadi Raja Mekah yang otomatis mengurus semua hajat manusia di kota Mekah waktu itu. Nah, begitu kekuasaannya semakin berkembang karena dia menjadi raja, Abdul Muthalib mulai berpikir, karena kan tadi berapa anaknya, Bu? Berapa tadi anaknya Abdul Muthalib? Dia ajak pergi mencangkul air Zam-Zam. Oke, matinggal nih kapan ini ibu-ibu, Kenapa? Apa pertanyaan Tami? Siapa tadi anaknya yang diajak pergi Haris. menggali sumur Zam-Zam? Haris. Tidur menghayal aja, ya. Nah, begitu kosannya berkembang, Abdul Muthalib sudah mulai kerepotan, ya. Kerepotan, yang namanya raja kan dia perlu pembantu yang banyak. Maka dia mulai berpikir, ya, dia mulai berpikir untuk memperbanyak anaknya sampai dia berdoa dan bernazar. Dia berdoa bahwa bila dia memiliki anak yang banyak sampai 10 orang laki-laki, maka salah satunya akan dia kurbankan kepada Allah di depan Ka'bah, ya. Dan Masya Allah ibu-ibu sekalian, luar biasa, istrinya Abdul Muthalib ini langsung melahirkan terus sampai anaknya Abdul Muthalib ini berjumlah 16 orang. 10 laki-laki, 6 perempuan. 6 perempuan. Ya, 6 perempuan. Nah, dari 10 anaknya yang laki-laki ini, nanti 6 orang itu meninggal sebelum masa kenabian, termasuk Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, ya. Dan 4 orangnya itu sempat mendapatkan kenabian. 2 orang beriman dan 2 orang kafir. 2 orang beriman itu adalah pamannya Hamzah dan Abbas. Sementara yang kafir adalah Abu Thalib, pamannya, dan Abu Lahab. Nah, sementara anak perempuannya yang 6 itu Sofia, bibinya Rasulullah, ibunya Zubair bin Awam. Ini yang paling terkenal, ya, anak-anaknya Abu Thalib yang terkenal tuh ini. Ada Ummu Hakim, ada Atikah, ada Umaymah. Atikah juga nanti ada dalam sirah, disebutkan namanya dalam sirah. Ada Arwa dan ada Barqah. Nah, akhirnya ibu-ibu sekalian, karena anaknya sudah pas 10, Allah berikan dan dikabulkan doanya, maka kita lihat dulu di slide Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, kan ada 5. Kita lihat di slide Abdullah bin Abdul Muthalib, dia lahir di Mekah. Jadi ini anak terakhirnya Abdul Muthalib sebenarnya. Nah, lihat di penyembelihan Abdullah, di slide penyembelihan Abdullah. Saya bawakan materi sampai jam 9.20. 10 menit saya serahkan kepada Ibu Nuzul. Tidak boleh, ya. 20, iya. Sampai 21.20 nanti ada tanya jawab. Kita berhenti 15 menit sebelum jam 10 karena kan tadi lambat 15 menit. Di penyembelihan Abdullah Kakak Suri. Nah, silakan Ibu Bila lihat kronologis penyembelihan Abdullah. Yang pertama, nazar Abdul Muthalib akan ditunaikan, ya, karena sudah lahir 10 anaknya. Kemudian undian dilakukan di depan Ka'bah. Kemudian nama Abdullah yang muncul, tokoh Quraisy mencegah Abdul Muthalib menuju ke peramal wanita, dan undian antara Abdullah dan unta. Kenapa diadakan kronologis seperti ini? Supaya ibu-ibu gampang mengingatnya. Jadi kalau mau menceritakan nanti juga lebih mudah. Baik. Nah, karena anaknya sudah genap 10 sesuai nazarnya,
maka mulailah Abdul Muthalib ini mau menunaikan nazarnya kepada Allah, ya, pada Allah. Lalu dia mendatangi dukun, ya, dia datangi lagi dukun. Ini kita bukan mau promosi dukun ya Bu, tapi memang waktu itu seperti itulah keadaannya orang-orang suku Quraisy. Dia datangi dukun. Maaf, ini kenapa agak bermasalah? Suara saya jelas? Jelas, Umi. Jadi nama anak-anaknya. Jadi dulu kebiasaan. Saya juga yang tidak ada slide-nya. Lihat. Ada. Kenapa? Oh, berarti Ada saya slide-nya, ada. salah jaringanku, Bang. Iya. Tidak ada slide-nya. Nah, Tidak ada juga kebiasaan slide-nya. mereka. Ada slide-nya. Bisa dilanjut? Bisa, Umi. Lanjut. Oke. Kebiasaan kaum Quraisy itu adalah mengundi nasib. Saya sudah pernah jelaskan salah satu bahasanya mengundi nasib. Jadi kalau mereka mau mengadakan sesuatu, mereka mengambil bulu. Bulu itu ditulis ada 3 bulunya. Satu sebenarnya ya, dia mau bepergian, berdagang. Dia tulis di bulu yang satu safar, di bulu yang kedua tidak safar, di bulu yang ketiga kosong. Kemudian dimasukkan ke tempat, dikacak-kacak lalu diambil. Kalau ternyata yang keluar itu safar, maka dengan alasan apapun mereka akan melakukan safar. Karena mereka yakin ketika safar yang keluar, safarnya nanti itu akan aman sentosa. Sampai kembali ke rumah tanpa ada halangan sedikit pun. Tetapi kalau yang keluar itu tidak safar, maka mereka tidak akan pergi safar walau bagaimanapun. Karena kenapa mereka yakini bahwa akan ada malapetaka yang terjadi jika dilanggar. Ya, mereka sudah sangat percaya itu. Dan kalau yang keluar itu bulu yang kosong, maka dia akan mengulang itu undiannya. Dia ulang lagi undiannya. Nah, untuk nama-nama Abdul Muthalib menuliskan nama semua anaknya, 10 anak laki-lakinya itu di sebuah batu. Ya, di batu, di sebelahnya batu itu dituliskan nama semua anak-anaknya dari Hamzah sampai Muhammad. Kemudian dimasukkan ke sebuah tempat, diacak. Ya, diacak. Begitu dia ambil batu pertama, yang keluar adalah namanya Abdullah. Perlu ibu ketahui bahwa Abdullah ini adalah anak terakhirnya yang paling dia sayangi, yang wajahnya juga paling rupawan, akhlaknya paling bagus, paling dicintai juga oleh orang-orang Quraisy waktu itu karena budi pekertinya sangat bagus, bahasanya sangat lembut. Sehingga di antara anak-anaknya ini Abdul Muthalib, Abdullah lah yang banyak lebih dikenal di masyarakat, ya, lebih memasyarakat dan dicintai oleh masyarakat Quraisy waktu itu. Ada perasaan berat dalam hatinya Abdul Muthalib sampai dia berunding dengan anak-anaknya, bagaimana ini adik yang keluar ini anak kesayanganku. Kata saudaranya, tidak apa-apa ya, diulang lagi, diundi lagi. Akhirnya diambil yang kedua, Abdullah lagi. Mereka berunding lagi, dimasukkan lagi. Sampai 3 kali, tetap namanya Abdullah yang keluar. Jadi Abdul Muthalib bilang, sudah Mi, kayaknya memang takdirnya ini, dia yang harus dijadikan kurban. Akhirnya Abdullah dibawa ke depan Ka'bah, ditaruh di atas batu penyembahan, diikat tangannya, ya, lalu dicabutlah pedang untuk menyembelihnya. Belum disembelih, dilihat oleh orang-orang Quraisy. Langsung mereka datang mendekat, apa lagi mau dilakukan ini Abdul Muthalib ini? Ya, dia bilang, saya sudah bernazar kepada Allah, saya akan sembahkan salah satu anak saya ketika anak saya berjumlah 10 orang laki-laki, dan ini sudah diundi dan nama Abdullah yang keluar. Mereka memang dasarnya memang cinta kepada Abdullah, itu rasanya tidak rela, tidak boleh. Jangan kau lakukan itu. Sampai di kisah itu dikatakan mereka menarik itu Abdullah. Ada yang tarik tangannya, ada yang tarik telinganya, sampai dalam kisah dikatakan sampai telinganya Abdullah itu robek. Ya, robek karena ditarik-tarik, tidak relanya mereka Abdullah disembelih. Akhirnya karena berebutan Abdullah, mereka diskusi. Ya, dia katakan, orang-orang Quraisy mengatakan, pembesar-pembesar Quraisy mengatakan seperti ini. Wahai Abdul Muthalib,
kamu ini adalah seorang pemimpin di sini, seorang raja. Kami khawatir kalau kau melakukan hal ini, menyembelih anakmu karena nazarmu, maka itu akan menjadi tradisi. Jangan sampai nanti orang-orang yang punya anak banyak itu diwajibkan juga untuk hal ini, karena kau adalah public figure, kamu adalah pemimpin di sini, otomatis apa yang kau lakukan akan diikuti nanti oleh orang-orang setelahmu. Akhirnya setelah dialog, masuk akalnya juga si Abdul Muthalib. Akhirnya jadi bagaimana ini? Ya sudah, kita pergi ke dukun bertanya bagaimana solusinya ini. Akhirnya mereka pergi lagi mencari dukun Bani Sa'idah yang pernah yang tadi saya ceritakannya, yang mereka mencari dukun Bani Sa'idah di Yathrib, tetapi pergi ke Khaybar. Nah, ketika masalahnya si Abdullah ini, dia pergi ke dukun tersebut dan kebetulan ada, dukunnya ada, ya. Dukunnya ada, dukun dari Bani Sa'idah di kota Yathrib. Nah, waktu mereka bertemu dengan dukun itu, ditanyalah, dukun itu bertanya, berapa diat di tempat kalian, ya maksudnya di Mekah, berapa diatnya, berapa hukumannya, pembayaran dendanya itu ketika ada orang terbunuh di tempatmu, di Mekah. Lalu mereka katakan 10 ekor unta. Baik, kalau seperti itu maka tulislah nama Abdullah di satu batu dan nama 10 ekor unta di batu yang lain. Masukkan ke dalam. Kita akan undi. Setiap keluar namanya Abdullah, maka kalian harus menambahkan satu batu ke dalam dengan tulisan 10 unta. Paham ya, Bu? Jadi yang pertama, 2 batu, 1 batu ditulis namanya Abdullah, 1 batu ditulis 10 unta, dimasukkan. Diputar, diambil, keluar namanya Abdullah. Berarti masih Abdullah yang mau disembelih ini. Lalu masukkan lagi 1 batu, ditulis 10 unta. Berarti sudah berapa batu? 3. 2 unta, 1 Abdullah. Jadi sudah 2:1. Diputar lagi, diambil, namanya lagi Abdullah. Masukkan lagi 1 batu, tulisannya 10 unta. Ya, jadi sudah 3 batu. Aduh. Keluar Ustaz. Sekitar jaringan. Tak putus-putus. Memang suaranya saya ku dengar. Agak cekat-cekat tapi